atau pasar, sudah. Nah, itu dulu pernah ada sebetulnya itu angin dingin atau apalah, gitu ya. Itu tidak ada nelayan yang melaut, pelayanan kosong, hampir sebulan. Wisatawan juga nggak ada. Nah, kalau seperti itu kan berarti apa? Sebelumnya mereka itu sudah tahu akan terjadi peristiwa seperti itu, berarti apa? Mereka membeli bahan baku berlebih. Nah, untuk menjaga apa? Ini cuaca kurang pasok. Nah, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Nah, metode persediaan itu ada EOQ, ada diskon, dan seterusnya, ada ABC. Saya coba sekarang cuma satu aja. Ini katakan model dasar economic output quantity. Ini kalau Anda baca di buku, ini ada yang mengatakan bahwa metode ini adalah metode yang tertua dibandingkan metode-metode yang lain. Kalau metode tertua, biasanya kalau dalam konsep teori seperti ini, dalam tools, biasanya metode-metode berikutnya itu adalah pengembangan dari metode terdahulu, penyempurnaan metode yang terdahulu, atau menemukan metode yang baru yang berbeda dengan metode sebelumnya. Ya, makanya Anda yang mengambil operasi, kalau misalkan metode penyimpanan, berarti Anda lihat dulu metode penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan seperti apa, kemudian Anda bandingkan dengan metode yang ada. Karena saya yakin begitu Anda ke perusahaan, tanya, ini metodenya pakai apa? Pakai EOQ atau ABC? Pasti jarang yang jawab. Dia nggak tahu metode apa yang digunakan, karena pokoknya saya beli barang, sebulan yang saya butuh sebesar berapa kilo, ya udah. Atau ada yang bilang, ya tergantung suppliernya yang datang. Kalau ditanya teorinya apa, saya pun susah itu jawab. Mungkin kita harus menganalisa, oh kalau modelnya seperti ini, seperti ABC, oh ini modelnya ABC. Nah, ini coba LP yang paling belakang. Ini adalah model sederhana persediaan untuk permintaan. Nah, model ini merupakan satu teknik persediaan yang paling tua dan paling terkenal. Sudah digunakan seperti biasanya pada asumsi. Jadi, sekali lagi, pemodelan apapun itu pasti ada asumsi. Asumsinya apa? Permintaan diketahui dan bersifat konstan. Karena dalam kenyataannya apakah permintaan itu konstan? Kemudian lead time, yaitu waktu antar pemesanan dan penerimaan, juga tahu secara konstan. Permintaan diterima dengan segera, tidak ada diskon. Biaya yang terjadi hanya biaya setup atau pemesanan diketahui dan bersifat konstan. Tidak terjadi gabutan. Nah, dengan asumsi tersebut, maka tahapan untuk mencari jumlah pemesanan yang menyebabkan biaya minimal adalah begitu. Biaya berarti persediaan minimal. Yang pertama, mengembangkan persamaan untuk biaya pemesanan. Yang kedua, mengembangkan persamaan untuk biaya penyimpanan. Berarti contoh yang tadi yang utamakan garam prosok atau prosok ya, nah prosok ya, bisa nggak? Ya Pak, prosok. Misalkan bisa ngadah ya. Beli garam prosoknya itu yang ada itu dari Purwokerto. Ini misalkan bisa ngada bisa memprediksi, karena berdasarkan pengalaman, setiap bulan itu saya butuh 100 ton, 100 kintal dalam proses. 100 kintal dalam proses. Pertanyaannya, apakah bisa ngada itu dalam 1 bulan cukup 1 kali pesan? Udahlah, tiap awal bulan saya pesan 100 kilo atau 100 kilo kan, atau 1 kintal dalam proses. Tapi kalau seperti itu boleh nggak? Boleh. Tapi apa yang terjadi?
Berarti busana itu kan 100 kilo atau 1 kintal, apakah sekali habis dalam masa produksi? Tidak kan? Misalkan sekali 22 kilo, 20 kilo, misalkan 30 kilo, langsung sekali 100 kilo. Artinya apa? Sisanya kan harus disimpan. Misalkan biaya pemesanan dari Purwokerto ke Pangandaran, ada ongkosnya nggak? Ada. Apa? Biasanya ongkos tanggung oleh siapa? Oleh pembeli. Gitu kan ya. Kecuali kalau penjualnya baik hati, ya udahlah dengan ongkos. Atau harga include ongkos. Atau misalnya udahlah, karena tempatnya kecil, misalkan saya tidak ada penyimpanan lagi, ya udah pemesanannya tiap minggu. Yang terjadi apa? Biaya penyimpanannya nol, misalnya karena begitu datang habis terpakai. Tapi biaya pemesanannya yang besar. Ya, jadi yang kedua harus mengembangkan persamaan biaya penyimpanan. Yang ketiga, menetapkan biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang keempat, menyelesaikan persamaan dengan hasil angka jumlah pemesanannya. Nah, notasi yang digunakan Q, karena tiap buku kadang-kadang berbeda, ya, terutama untuk C1, C2. Kalau Q biasanya sama, kalau B itu biasanya sama, C1, C2 itu biasanya yang berbeda. Q itu adalah jumlah barang setiap pemesanan. B, permintaan dalam periode waktu tertentu, barang persediaan dalam unit. C1, biaya pemesanan setiap kali pesan. C2, biaya penyimpanan per unit periode waktu. Karena kalau Anda bilang bahan baku, kan, itu kan ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan. Ya. Nah, dengan notasi tersebut, kita bisa membangun rumus EFI. Yang pertama, kita bangun biaya pemesanan. Dalam setiap periode terdapat D per I kali pemesanan. Kita bangun model untuk biaya pemesanan. Busanada butuh garam krosok 100 kilo. Ya, butuh garam krosok 100 kilo. Berarti permintaannya atau barang persediaan dalam periode waktu itu 100 kilo. Benar? Nah, kalau misalkan setiap pemesanan Busanada itu 25 kilo. Berarti itu Q kan? Jumlah barang setiap pemesanan 25 kilo. Berarti dalam 1 bulan Busanada ini memesan garam berapa kali? 100 dibagi 25, 4 kan? Berarti ongkosnya atau biaya pemesanannya berapa? 4 kali biaya pemesanan. Kalau sekali pesan itu 10.000, berarti 4 dikali 10.000, benar nggak? Berarti rumusnya adalah untuk biaya pemesanan, rumusnya adalah D per Q dikali C1. Bisa begitu. D per Q kali C1. Yang kedua, kita buat pemodelan untuk mengembangkan persamaan untuk biaya penyimpanan. Busanada awal bulan atau awal minggu pertama dia pesan sebanyak itu. Apakah ini langsung habis? Nanti jawabannya tidak kan? Karena ini ukurannya dari sini ke sini 1 minggu, ini ke sini minggu kedua, ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga. Minggu pertama dia pesan 25 kilo. Kan ini habisnya itu pelan-pelan gini kan? Sampai akhir minggu pertama habis tuh. Awal minggu kedua pesan lagi 25 kilo. Habis lagi. Pesan lagi, habis lagi. Nah, maka untuk menghitungnya, Q-nya itu kita rata-ratakan. Rata-ratanya itu kita gunakan Q per dia. Ujung-ujung 2, kita 2.
Jadi rata-rata sepanjang periode terdapat Q per 2 persediaan. Sehingga biaya penyimpanannya adalah Q per 2 dikali C2. Maka biaya total persediaan per periode itu sama dengan total biaya persediaan itu sama dengan biaya total pemesanan ditambah biaya total berarti PC atau C sambung silakan sama dengan biaya total pemesanan ditambah biaya total penyimpanan. Nah, rumus akhirnya yang mana? Rumus akhirnya itu ini sederhana menurunkannya. Menurunkannya sederhana. Ini saya buktikan karena di buku-buku jarang. Kecuali kalau Anda baca buku matematika ekonomi, ya itu ada. Ya, nih saya coba turunkan. Kenapa? Dari sini bisa jadi seperti ini. Nah, yang kita cari itu sebenarnya berapa sih? Setiap kali pemesanan berapa Q supaya apa? Biaya penyimpanan itu minimum. Jadi intinya itu kita mencari ya berapa Q supaya biaya penyimpanan itu minimum. Berarti ini masalah optimasi. Optimasi itu kan berbicara nilai maksimum atau nilai minimum. Di SMA ada yang belajar optimasi. Ya. Ada diferensial, ada yang belajar diferensial. Udah, ya, mungkin belajar ya. Bu Adinda, belajar diferensial itu kan turunan. Ada yang tahu kenapa diferensial disebut turunan? Yang tahu? Kenapa diferensial disebut turunan? Ada? Karena diferensial itu disebut turunan karena diferensial itu berasal dari limit. Penganaan limit terhadap koefisien diferens itulah yang disebut dengan diferensial. Jadi kalau fungsi y sama dengan fungsi dari x itu asalnya dari mana? Dari himpunan reaksi, masih ingat? Himpunan diagram Venn, gitu kan, bulat-bulat, himpunan sama sekali. Kemudian relasi, kemudian itulah. Kalau diferensial yang saya tahu itu asalnya dari limit. Pengenaan limit terhadap koefisien diferens itu yang disebut dengan diferensial. Koefisien diferens itu apa? Delta y per delta x, fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Ya. Nah, sekarang kalian anggaplah Anda paham diferensial. Nah, kalau Anda lihat rumus ini sebenarnya cos itu kan fungsi dari Q. Di mana-mana cos itu deh. Kalau Anda berbicara teori biaya, cos itu fungsi dari Q. Berapa banyaknya kos yang Anda keluarkan itu tergantung berapa barang yang akan Anda produksi. Ya, nah nanti Q-nya itu kalau misalkan kan kos itu tergantung dari bahan-bahan, benar nggak? Bukan tergantung dari kan kos tergantung dari berapa banyak tenaga kerja yang digunakan. Kan ini kuantitas, ini kan fungsi dari kapital, labor, resources.
maka muncullah nanti MPPL, MPPC, marginal physical product table, produk revenue, misalkan itu nanti diferensialnya menggunakan diferensial berantai. Jadi C fungsi dari Q, di mana Q-nya itu fungsi dari capital labor resources teknologi dan ya, jadi secara tidak langsung ya cost ini dipengaruhi oleh apa ya, bahan baku, oleh tenaga kerja, tapi tidak secara langsung, tapi dia ke Q dulu, baru Q. Nah sekarang karena C itu fungsi dari Q, maka persamaan ini saya bisa turunkan terhadap Q. Maka kan BC per DQ, ini diferensial biasa. Kalau per Q, berarti saya bisa tulis Q pangkat min 1, benar? Q pangkat min 1, kalau kita turunkan berapa? Min 1, Q pangkat min 2. Ini agak meskipun bulan puasa harus ceria. Kondisi siang gini panas. Ya. Y X pangkat N. Daya per DX itu adalah NX pangkat min 1. Kan gitu ya, diferensial. Tapi ini yang ini kalau kita turunkan apa? Q-nya hilang. Hilang nggak? Y sama dengan X. Berarti daya per X berapa? 1. Ya. Gitu. Nah, ini turunan pertama. Ini baru turunan pertama. Ini atau dikatakan diferensial orde pertama. Ya, ini kalau yang disebut ini diferensial orde. Nah, kemudian berikutnya lakukan langkah optimasi. Yang di SMA-nya ada yang belajar optimasi itu. Sehingga kalau Anda tahu langkah optimasi, kalau Anda punya parabola, gitu, fungsi pangkat 2, fungsi pangkat 2 itu kan parabola. Seperti U atau U tertutup. Benar? Ada mesinnya. Rumus untuk mencari titiknya, titik minimumnya atau titik maksimumnya, rumusnya pakai apa? Yang mesinnya rumusnya? Mungkin Sisa Perjuangan SBTMPM dulu, ya, atau UTBK atau apa gitu. Ada rumusnya kan? Rumusnya titiknya apa? Min D per 2A, koma, min D per 4A. D itu apa? D kuadrat min 4AC ya. Nah, sebenarnya kalau Anda lakukan optimasi itu nggak pakai rumus itu. Pakai rumus ini cepat. Harus apa gitu. Nah, langkah pertama. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi langkah optimasi itu turunan pertama sama dengan 0. Ini yang disebut dengan Anda nanti akan mendapatkan titik ekstrim. Titik ekstrimnya itu bisa maksimum paman. Nah, ini kan turunan pertama sama dengan 0. Berarti C1 dikali D, berarti di depannya kan bisa aja min. Ya, min. Ini harusnya pangkat min 2 ya. Nah, ini pangkat min 2 sama dengan. Nah, kalau turunan kedua sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0, seperti ini ya. Anda tinggal pindahkan aja. Ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kanan, jadi negatif kan? Benar. Ini negatif, sebenarnya negatifnya bisa hilang. Ini min kan hilang. Kemudian CD C1 dikali D, ini Q pangkat min 2 itu sama dengan 1 per Q kuadrat. Kalau saya kali silang, boleh kan? Kali silang kan, biasanya gitu kan? 2C1D1, ininya adalah Q kuadrat C2. Maka Q kuadratnya adalah 2DC1 per C2. Maka Q-nya itu sama dengan akar 2DC1 per C2. Ini yang disebut dengan titik ekstrim. Apakah titik ekstrim ini akan maksimum? Kan enggak.
atau meminimumkan nggak? Kita cek turunan kedua. Jika kita ingin minimum, berarti turunan keduanya itu harus lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 itu maksimum. Berarti cek order kedua. Nah, order kedua dari mana? Dari sini. Ini turunkan lagi sekali lagi. Kalau kita turunkan berarti P1 dikali D1 di sini ya, min 2 pangkat I pangkat 3. Min 3. Yang ini hilang. Karena apa? Karena nggak ada unsur Q-nya. Maka C double aksen itulah 2DC1 dikali D dibagi I pangkat 3. C1 itu apa? Kita lagi. C1 itu apa? Biaya pemesanan. Biaya pemesanan mungkin negatif? Tidak mungkin. Permintaan mungkin negatif? Tidak mungkin. Jumlah pemesanan per pada waktu mungkin negatif? Tidak mungkin. Berarti C1 D dengan Q itu tidak mungkin negatif. Maka Q sama dengan par 2DC1 per C2 menjamin apa? Menjamin Q bisa meminimumkan biaya penyimpanan. Ini secara kaidah matematik ini udah mencukupi bahwa ketika Anda mempunyai ini, Anda nggak harus uji lagi. Kenapa? Karena ini sudah menjamin. Ini udah menjamin apa? Biaya penyimpanan. Maka rumus EOQ itu economic order quantity. Nah, contohnya ini gampang. Berdasarkan pengalaman, seorang kontraktor membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan atau pemesanan 1.250 setiap kali. Sedangkan biaya penyimpanan Rp100 per karung per minggu. Nah, jadi per minggu. Ini setiap bulan. Jadi ini satuannya beda, satuan waktunya beda. Jika ia menginginkan biaya total persediaan minimum, dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas beberapa kali kedatangan dengan jumlah yang sama. Ini kan asumsinya, setiap kedatangan jumlahnya sama. Itu asumsinya. Meskipun dalam realitanya kan Anda tidak selalu setiap kali order itu 10 kilo kan bisa 10, bisa 15, gitu kan? Ini tadi yang nah, berapa jumlah pemesanan yang optimal? Yang pertama. Yang kedua, hitung juga biaya total persediaan per bulan. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini sama seperti email programming, transportation, ya. Kemudian juga antrian. Nah, yang pertama itu adalah dari kasus ini, Anda istilahnya kalau di matematik itu kan suka bilang diket gitu. Kalian ingat tuh? Matematik, fisika, kimia, diket. Ya, diket, titik 2. Notasinya apa itu? Ya. Ingat-ingat guru saya waktu SMP itu, ini diket apaan? Diket rak, diket rak. Diket rak, ya. Kemudian juga Pak Harun Ar-Rasyid, yang statistik, waktu kuliah pasca. Ada yang menulis tekit, masih ingat nggak? Makanya saya rubah menjadi tekstar. Tekit apa? Tekit, orang Cina tahu lah. Belakangnya tinggal tambahkan 3 huruf lagi. Tekit, 3 huruf lagi. Ya, belakang itu gitu. Tekit, enggak, 2 huruf lagi. Nah, ini bener nggak? Saya ada yang tulis tekit lagi. Nih,
Bu Anida tahu teknik 2 huruf lagi itu. Saya beranilah menyebutkannya karena agak jorok. 2 huruf lagi itu. Satu konsonan, satu vokal. Yang akhirnya itu ada cerita sendiri lah. Makanya saya ganti jadi pesta. Tidak pakai teknik. Nah, maka kita ini disingkat, bukan disingkat ya, istilahnya dijabarkan. Kebutuhannya 100 karung pasir setiap bulan. Berarti ini D. D-nya udah. Biaya pengadaan, biaya pemesanan itu C2. Biaya pemesanan C2. Nah, jadi ini biaya pemesanan itu 1.250 sekali pesan. Nah, yang hati-hati itu bukan biaya pemesanan, tapi ini. Sedangkan biaya penyimpanan itu C2. Ya, C2, biaya penyimpanan itu adalah C2, 100 rupiah per minggu. Jika asumsi 1 bulan itu 4 minggu, karena ini permintaannya bulan, berarti kita lebih baik mengikuti per bulan. Ya. Nah, karena apa? Karena mereka itu adalah dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan, bukan per minggu. Ya, maka di sini kalau kita asumsikan 1 bulan itu 4 minggu, maka dalam 1 bulan biaya penyimpanan itu adalah 4 kali 100 karung pasir. Maka berapa kali nih yang bisa meminimumkan biaya penyimpanan? Jadi intinya itu setiap kali pesan itu berapa kilo supaya biaya penyimpanan, biaya persediaan itu akan minimum. Karena di sini EOQ itu yang dikatakan biaya penyimpanan itu hanya melibatkan 2 variabel. Yang dihitung itu 2 variabel, biaya penyimpanan dan satu lagi biaya pemesanan. Ya, maka masukkan ke rumusnya. Rumus yang mana? Rumus yang ini. 2DC1 berarti 2 dikali 100, C1 nya dikali 1.250 dibagi 400, maka didapatlah 25. Nah, berarti supaya biaya penyimpanan itu minimum, maka setiap kali pemesanan sebanyak 25 kilo. Ya, berarti dalam 1 bulan berapa kali dia memesan? 4 kali pemesanan. Berarti berapa biaya minimumnya? Biaya minimum itu masukkan ke sini. Kalau Anda paham matematik itu, ketika Anda tahu titik ekstrim, berapa nilai minimumnya? Berarti masukkan ke fungsi asal. Kesini. Kalau ke sini. Berarti masukkan ke fungsi asal, didapatlah DC1 per Q. 1.250 kali 100 dibagi Q, ditambah Q per 2 dikali C2. Maka didapatlah 10. Nah, tugas Anda yang saya jelaskan di sini hanya metode EOQ. Tugas Anda adalah coba Anda jelaskan sejelas-jelasnya metode lain selain EOQ. Tadi saya sudah sebutkan ABC gitu kan ya. Seperti biasa jawaban tulis tangan, silakan mau ditulis bergaris silakan, di kertas APS silakan, dan ya. Jadi seperti biasa jawaban Anda scan, kemudian Anda upload di Lab 4. Kita coba. Oke. Ya.
Ini kita berbicara dia. Udah, ada yang mau ditanya? Ada? Ini kalau kita mau, ya boleh. Ini kalau tidak salah, terlalu. Ini kalau tidak salah Anda yang matriksnya itu semuanya itu tentang persediaan itu. Betul ya? Pak. Tapi yang agak lumayan itu Bu Dominik. Oh ini benar, Bu Dominik. Iya, siap. Silakan Bu. Kalau L-Clinic kan tadi cuma satu barang aja ya Pak, apa benar cuma satu aja Pak? Maksudnya cuma bisa buat satu barang gitu? Iya, satu barang tuh. Boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh. Nah, kalau kan saya juga pernah baca jurnal gitu Pak. Nah, itu tuh ada Pak LQ tapi yang menghitungnya tuh ya, untuk lebih dari satu barang. Jadi apa dihitung masing-masing ya Pak? Itu ada metode yang lain, pengembangan dari LQ. Itu yang ada di Tugas Anda itu. Nanti kita bahas itu. Pokoknya saya minta cari dulu, baru kita bahas. Nah, tuh, ada. Beberapa barang ada. Ini sama halnya ketika Anda belajar AFI. Ya, Anda dulu AFI dengan saya bukan ya? Bukan ya? Pak Urip. Oh, Pak Urip itu dekat dengan saya. Pak Urip itu gayanya bagus. Zaman sekarang itu sulit mencari gaya seperti beliau. Benar nggak? Nah, sulit. Tapi gara-gara sulitnya itu sampai terkenal sampai sekarang. Jangan sekarang aja, kalau saya ngobrol pun juga jangan kayak gitu. Saya pernah ngobrol itu dari habis maghrib 6:30 sampai 9:30. Kalau Anda ke Bandung, rumahnya itu di Jalan Gandapura, Taman Pramuka. Seberangnya ada apotek Gandapura. Nah, itu yang punya beliau. Tenda atau penginapan gitulah. Itu enak kan? Itu selalu berbakat. Dengan gayanya itu, apalagi yang nyontek itu, beliau itu rajin. Kadang-kadang mengumpulkan itu berbaris. Bukan per kolom ya, per baris. Nanti beliau itu nyusun satu-satu. Oh ini flat langsung. Kadang-kadang kalau nilainya selawe ya selawe. 50. Ada satu lagi. Dulu dosen itu statistik. Itu kekerabatan juga dengan salah satu dosen di bisnis itu. Dia udah pensiun. 10 ya 10. No, tulis no. Nah, pada saat abdi itu Anda menghitung COGS lah. COGS. Anda menghitung barang rusak itu kan ya. Nah, itu kan pertanyaannya adalah sama seperti yang tadi tanyakan Bu Dominikus Bu Dominikus. Saya ingat itu mahasiswa saya namanya Dominikus di manajemen, tapi bukan di sini. Ternyata saya cek lagi dia, ternyata dia ngambil paskanya itu filosofi gitulah. Ternyata dia cita-citanya menjadi pastor di Pulau Jawa. Orang Jawa deh, kayak sebutnya itu si Inyong. Ini Dominika. Domini aja nih. Nah, seperti Bu Domini ini, ya. Oh, Rosa, ya. Bu Rosa, ingat penyanyi orang Sumedang. Ya, gimana Afgan, Bu? Jadi ya, dengan Afgan. Itu jadi kewajiban.
Jadi sama seperti Anda menghitung COGS, dia kan hanya berbicara satu barang. Bagaimana kalau Anda menghitung COGS misalkan yang jualan mie, itu kan ada mie ayam, mie bakso, ada mie segala. Nah, pasti barangnya berbeda. Kalau tukang pisang goreng kan itu COGS-nya gampang lah. Kenapa? Karena harganya sama. 1000 semua itu COGS-nya gampang. Tapi kalau Anda menjual barang itu multi produk, harganya beda, udah pasti COGS-nya tiap barang pun berbeda. Nah, salah satu kegunaan COGS itu adalah untuk apa? Menentukan harga jual. COGS-nya salah ya. Makanya nih yang di keuangan, nah, ini saya dulu pernah cerita, itu yang lulus injury time, ya udah dapat surat cinta dari buka prodi, dari kaprodi, dari fakultas, sebentar lagi DO, buru-buru mau lulus. Skripsinya dibuat apa? COGS apa? Kalau kita dikasihnya bukan. COGS tukang kaku yang ada di Cikudang. Mau ke Jatinangor, setelah Jatinangor kan ada belokan ke kanan tuh. Sebelum belokan ke Jatinangor, oke, yang sebelah kanan ada tukang tahu apa. Dia hanya meneliti COGS tukang tahu tersebut. Ternyata ketika dia menghitung, itu sebenarnya yang dijual tahunya satunya 500 rupiah. Hasil perhitungan COGS di penjualnya itu 350 rupiah. Berarti ada selisihnya kan? 150 rupiah per tahu yang kecil kalau Sumedang. Buat Dinda tahu Sumedang? Ini kalau di Padang mungkin nggak ada tahu Sumedang. Tahu yang kecil? Ya. Nah, ketika dia hitung, ternyata kalau tidak salah COGS-nya itu jadi 280. Ya, itu COGS-nya. Kenapa? Ketika saya tanya, ini Anda data tahu dari mana? Saya tanya ke penjualnya. Karena dia tidak ada catatan. Cuma yang tahu itu kacang kedelai segini, kemudian apa lagi bahan-bahannya segini, udah. Setelah ada itu, dengan beberapa metode, kasih dasar COGS ada beberapa metode, ternyata hanya dapat 280 gitu masa. Bukan lebih murah, lebih mahal. Jadi 380. Ya itu boleh nggak boleh? Nah, pertanyaan bagaimana kalau dia dari situ bang? Nah di situ kan hanya berbicara coba cari metode ABC. ABC apa? Yang karena kecil kemungkinan setiap perusahaan dia hanya memproduksi satu barang. Tukang asin aja kan dia meskipun dia produksi ikan asin, tapi apakah ikan asin yang produksi itu satu jenis semuanya? Ya, jambal aja kan misalnya kemarin ada jambal yang kualitas A, kualitas B, kemudian ada yang kecil dengan harga yang berbeda, berarti itu COGS-nya ya itu beda. Berarti yang mereka ada yang mereka udah lain lagi. Ini nanti ini saya share ke mana? Ke apa namanya? Ke Irfan. Ya, ini bahan kita berarti dulu. AHP itu minggu depan. Ada satu bahan yang
Dan ini gampang-gampang sulit, mirip-mirip pengerjaannya harus laten, mirip-mirip seperti ini programming. Bahkan di SAP pun ini juga pertemuan. Nah, kita coba. Oh, ekspektasi belum. Masih banyak itu. Transportasi udah, Monte Carlo udah, programming udah, tingkat sediaan. Berarti yang belum itu AHP, peramalan, ekspektasi. Antrian udah ya? Antrian udah kan? Jadi bahan kita tinggal peramalan, AHP minggu depan, peramalan itu gampang, kemudian ekspektasi. Masih ingat ekspektasi di statistik? Masih ingat? Waktu membahas distribusi distrik. EX sama dengan mu sama dengan X sama dengan sigma PXI dikali XI. Itu salah satunya tuh. Kemudian method planning. Berarti 1, 2, 3, 4 lagi. Kita pertemuan 10 pas. Sekarang antrian. Udah, yang udah kan? Sama jam lagi kan? Nah, untuk ini aja, tugas untuk minggu depan. Selain tugas yang tadi, nanti kita buat simulasi satu orang, jadi satu orang tapi berbeda. Jadi kalau ini lebih baik tidak saya yang mengerjakan, kita sama-sama mengerjakan. Saya hanya menggambarkan langkahnya seperti apa, ya. Nanti ada buat di Excel. Di Excel ini tuh. Tapi nanti Anda harus pakai Excel ya. Nanti di split window. Ya, split window. Contoh, Anda tidak harus sama dengan saya. Contoh, saya ambil Pak Hendra. Saya udah punya apa belum? Mahal. Yuk Pak Hendra, udah punya apa belum? Iya Pak, gimana Pak? Udah punya pacar belum? Nih, mau lebaran, bentar lagi pasti ditanya nih. Ya, belum Pak. Nah, makanya jangan terbanyak nongkrong di warung. Ini saya terkenal Pak Hendra itu waktu puasa dulu. Saya buka puasa di warung bambu, ngobrol sebentar di kelas, pulang ke mes, subuh-subuh ke warung bambu, Pak Hendra masih ada di warung. Baru pulang dengan yang suka mainnya apa tuh? Main apa? Main merpati. Ya, kalau masalah itu. Nah, nanti Anda buat seperti ini. Ceritanya Anda buat cerita sendiri ya. Contoh tadi yang saya sebutkan istilahnya gitu. Misalkan ini contoh ya, nanti Anda perbaiki lah. Jika saya akan membeli sepeda motor, nah, yang ininya bebas. Saya mau beli pasangan, apalah, beli buku, apa gitu ya. Saya konsepnya seperti itu. Jika saya akan membeli sepeda motor, maka hal yang akan saya pertimbangkan, nah, nanti Anda buat semacam matriks model, SIM, kemudian irit, kemudian Anda boleh dicoret-coret dulu, boleh, nanti
template sebenarnya nanti saya berikan seperti ini misalkan. Ini kan analitik hierarki proses, berarti ada hierarkinya. Berarti goals-nya itu apa? Sepeda motor, jadi sepeda motor. Goal ujung itu di sepeda motor. Kemudian yang dipertimbangkan itu adalah 4 ini, buat seperti ini. Nanti kita buat mana yang lebih penting. Nanti ada tabel. Kemudian berikutnya pilihannya apa? Pilihannya misalkan yang pertama Anda harus memilih karakteristiknya. Misalkan saya sebut ini karakteristiknya lah, model, mesin, irit, harga. Kemudian yang kedua jenisnya. Tadi yang saya sebut itu bebek. Kemudian apa lagi tadi? Matic, misalkan ya. Matic, kemudian apa lagi? Kalau itu sepeda motor. Ada yang bebek, Matic, kemudian kalau kayak NMAX, itu kan Matic, tapi jenisnya apa tuh? NMAX dengan yang Mio kan berbeda. Ya, apa? Atau misalkan Anda tulis lagi ya di sini Mio. Ya, misalkan di sini Ninja. Ya. Kemudian apalagi NMAX. Ya. Kemudian di sini apa? Selain ini apa lagi? CBR. Ini boleh di sininya kalau Anda beli handphone ya, handphone kan ada RAM, ada kapasitas RAM, kemudian ada memori dan terusnya ada harga. Ini nanti yang Anda buat ini nggak harus selalu 3, nggak harus saya kan ini 44. Nggak harus 44, Anda 55 ya silahkan, sudah pasti matriksnya matriks bujur sangka. Nggak mungkin di sini 3, di sini 4. Nanti di sini, nah hierarkinya itu adalah saya ini berbicara model. Kemudian nanti Anda copy lagi, ya copy lagi. Yang kedua, saya berbicara mesin. Sampai 4. Ya, yang penting itu Anda buat sampai sini. Nanti saya buat marketnya. Jadi sel-selnya itu supaya pas. Jadi kalaupun Anda tidak bisa split screen di Windows, nanti saya katakan nih sel C2 sampai sel berapa tinggal blok, dan pindahkan ke sini. Ya. Oke. Anda cukup sampai sini, jadi Anda bisa pikirkan dari sekarang. Anda nggak harus, ininya kalau saya contoh ini 4, ini 4 ya. Kriteria pertama 4, yang kedua ini 4. Ya, Anda boleh 6 boleh, di sininya 3 sih. Nggak usah. Oke, ini. Nanti saya ambil sampel. Anda tinggal share screen hasil Anda seperti apa. Nah, ini kan ke preferensi orang. Kalau misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau angka 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 itu berarti pilihannya itu antara 1 dan 2. Jadi 9 itu diartikan apa? Kalau 7 itu diartikan apa? Kalau saya berbicara mesin dan model, mesin model. Kalau saya mesin itu mutlak paling penting dibandingkan model, berarti saya tulis ini 7. Karena matriks itu kan baris kali kolom. Berarti mesin model mesin. Ini balikannya 1/. Kita buat seperti ini. Ini bukan 1 Juli, 1/7. Ya, ini bekerja. Jadi kita jumlahkan, kemudian kita normalisasi, maka dapatlah pilihan Anda. Buat nanti dulu. Tapi yang penting Anda buat
Tiap orang beda jadi supaya ramai lah. Oke. Boleh di Excel, boleh coret-coret. Nanti saya ya sehari sebelumnya, sebelum kuliah nanti maksimal lah. Sehari sebelum kuliah saya berikan template-nya. Ada isi. Jadi kita run bareng. Tiap orang kan beda. Kalau misalkan saya sendiri, misalkan saya lebih cenderung mementingkan mesin daripada model. Tapi Pak Hendra beda. Pak Hendra model dulu baru mesin. Jadi kalau model dulu baru mesin kan seperti yang ada di medsos tuh, yang orang pakai sepeda tapi bodinya bodi ninja. Pernah lihat nggak? Model dulu ya. Mesinnya 2 misalkan. Atau mesin dulu model entah kemana lah ya, tapi pilihannya kalau sepeda motor ada King. King itu kan modelnya jelek misalnya. Mesinnya bagus ya bisa ya. Jadi misalnya ini Anda pikirkan dulu ini, nanti saya buat setnya, silahkan Anda mau apapun sih. Kalau saya ingin jika akan membeli sepeda motor, boleh Anda berlibur ya, liburan silahkan, itu tidak harus membeli ya, tidak harus membeli handphone. Kalau saya ini sepeda motor, nanti Leo handphone, Pak Hendra mobil, Bu Adinda sepeda, bisa nggak ada rumah, terus saja membeli semua ya, beda-beda lah berlibur. Dan bahkan ini hierarkinya tidak hanya 2 ini, kalau ini berarti 2 kan hierarkinya, pilih dulu karakteristik ini kemudian pilih ini bisa terakhir ya. Bisa juga ini nggak ada ya, nanti kita bisa membuat alternatif pilihan. Berarti antara Mio, Ninja, NMAX, dan CBR ini misalkan berdasarkan ini dan 4 karakteristik ini mana pilihan kita ya. Ini contoh seperti saya temukan itu, saya lupa lagi namanya itu, lupa, tapi 1920-an ya, analitik hierarki proses itu ada bukunya. Jadi saya hanya pengantarnya Anda. Dah, kan? Yang penting Anda dari sekarang coba pikirkan dulu. Nanti angka-angka ini yang Anda isi sesuai preferensi Anda. Nah, tiap orang pasti beda. Ada orang yang suka model, ada orang yang suka mesinnya, ada yang harga. Bukan harga murah atau mahal. Mana yang paling penting, most important? Harga dengan irit. Kalau saya ya lebih cenderung irit. Karena logikanya misalkan Tesla ini kan jadi yang mobil listrik itu ya. Iya. Harganya kan lumayan tuh. Saya dikira harganya murah, ternyata harganya fantastis. Tapi harga mahal, tapi biaya operasionalnya murah. Ada yang menyebutkan sebulan berapa? 40.000 itu 30.000. Menyebutkan seperti banyak orang yang tidak percaya. Ya, coba Anda search itu di pemberitaan di Detik atau di harga yang mahal, tapi biaya operasionalnya itu murah. Kan istilahnya ketutup. Benar nggak? Daripada harga murah boros, kalau dihitung sama saja. Ya, dan yang penting Anda pikirkan ini dulu. Nanti saya buat template-nya, nanti kita hitung. Ini nggak usah, nanti ada penjelasannya. Ini dulu lah satu ini. Jadi Anda nggak harus persis mengikuti saya. Kalau Anda di sininya ada 6, silakan. Ada 5, silakan. Asal jangan 2. Kalau 2 itu terlalu simpel lah. Ya, pilihan kan kepentingan. Minimal 3 lah, atau 3 atau 4. Yang udah pasti, ini pasti bujur sangka. Karena ini kan nanti jadi nanti. Nanti 7 sangka 4 kali 4. 6 kali 6 sih. Ya, kalau saya misalkan ini ya 4 inilah. 4 ini minimal 4 ini. Kalau di sini 4, di sini 5, boleh nggak? Boleh, silakan.
Kalau sini kan karakteristiknya di sini 4. Di sini 4, ini kebetulan sama. Kalau di sininya 4, di sininya 6, boleh nggak? Boleh ya. Cuma nanti perhitungannya agak banyak. Tapi jangan perhitungannya sih. Karena Excel itu serba bisa. Kalau misalkan saya tulis ini 2, 4, 10, 5. Matriks kan? Ini dikali 4, 5. Ini hasilnya, ini kan 2 kali 2. Dikali 2 kali 2. 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Berarti hasilnya 2 kali 1 kan? Kalau perkalian kan sini, M mol. M mol. Ray 1, titik koma, Ray 2. Nah ini jangan di enter. Tangan kiri, shift enter, shift control, tangan kanan enter. Tuh, ini hasil. Gampang kan? Paling yang gini-gini aja. Oke. Nah, ini operasi aritmetik buat ini. Jadi kalau Anda mau 10 pun di sini nggak apa-apa, paling copy 10 nanti buat seperti ini. Mau angkanya pecahan apapun juga nggak masalah. Kok bantuannya. Oke. Udah, ada yang mau tanya? Udah. Ini pada puasa kelihatan ada kayak ada lemas deh Pak Hendra, kita udah ngelek-ngelek ini ke kiri, awas masih jatuh ya. Ini yang pakai mau kena siapa? Ini kena siapa? Hoirul bisa gitu. Oh Rahmat. Oh Bukan ya. Pak. Oh bukan. Ini dari Palembang itu kan? Iya. Oh iya benar. Palembang lagi terkenal tuh sekarang. Iya gara-gara apa? Oh gara-gara apa? Gara-gara apa emang? Enggak. Kalau nggak salah Palembang ya? Hah? Kampung narkoba ya Pak? Oh. Bukan. Ini penganiayaan perawat itu bukan? Nah itu iya. Iya. Lagi terkenal. Jadi kelihatan Bu Rahman ini selalu baca medsos. Di televisi pun ada. Saya dulu kan terkenalnya itu Sriwijaya FC. Sekarang Liga 2. Ya malah yang terkenal itu sekarang Cilegon. Tahu kan? Udah ada mereka. Ya. Kalau tidak ada, udah minggu depan kita ke HP ya. Jadi saya sebelum perkuliahan minimal yang malamnya saya share dulu sehari sebelumnya, template-nya Anda tinggal isi yang tadi saya buat simulasi sederhana. Anda pikirkan Anda mau buat apa, pengambilan keputusan apa, ya silakan juga beli baju, silakan buat model baju, ya silakan ya. Pak Luki ada yang tanya? Tanyakan. Mau disampaikan? Ibu Pak. Kita ada ketawa. Pengendaraan aman Bu. Itu Bu, pengendaraan sepi. Tolong ya, puasa gini bisa sepi ya? Rame. Bisa sepi ya? Alhamdulillah. Ya, kalau saya tidak ingin lagi, terima kasih buat Pak Lutfi. Selamat berbuka puasa. Ditunggu berapa menit lagi. Ya. Kalau misalkan sekarang ada versi itu, biasanya saya figurkan yang mulai nomor 1 jadi nomor 2. Ya. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan insya Allah HP. Ya, persiapan akses Meet-nya boleh pakai handphone silahkan, tapi Anda pakai 2 device berarti ya, apalagi pakai laptop atau pakai PC. Bisa buka Excel, jadi kita bisa simulasi bersama ya. Terima kasih buat semuanya, selamat menaikkan buat puasa.
kita tunggu berapa jam lagi buka. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Waalaikumsalam. Boleh ya? Terima kasih Pak.